di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Berpegang pada nama Yesus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Wahyu 2 ayat 13a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mempunyai pegangan hidup, dan orang percaya hanya mempunyai dua pilihan untuk berpegang, yaitu pilihan untuk tetap berpegang pada nama Yesus ataukah berpegang pada hal lain. Jika berpegang pada nama Yesus, maka kita harus melepaskan pegangan lain. Demikian pun sebaliknya. Kata berpegang dalam Wahyu 2 ayat 13 berarti mempertahankan, memelihara, dan memegang teguh. Orang yang berpegang pada nama Yesus haruslah seorang yang sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Dialah orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jemaat Pergamus penuh dengan orang-orang yang bobrok pikirannya. Mereka dihadapkan pada pilihan untuk tetap berpegang pada nama Yesus atau tidak. Ini berarti memilih untuk setia pada Yesus atau menyangkal iman kepada Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus memakai pedang yang tajam dan bermata dua untuk membersihkan mereka yang Kristen sejati dan yang tanpa pertobatan. Kita akan mempelajari beberapa hal mengenai berpegang pada nama Yesus melalui kehidupan jemaat di Pergamus. 1. Ujian terhadap jemaat yang berpegang pada nama Yesus. Pergamus adalah kota penyembahan berhala terbesar di Asia. Dikatakan takhta iblis karena mengkultuskan kaisar sebagai pusat penyembahan. Ayat 13. Orang Kristen dianggap pengkhianat karena mereka menolak untuk menaruh dupa di atas mezbah dan berkata kaisar adalah Tuhan. Jemaat di Pergamus mengalami penganiayaan dan salah seorang di antaranya telah mati karena imannya, yaitu Antipas. Menurut tradisi, Antipas mati dipanggang dalam sebuah mangkok kuningan. Selain itu, ada penyusup yang membawa ajaran sesat ke dalam jemaat, yaitu ajaran Bileam ayat 14 dan ajaran pengikut Nikolaus ayat 15. Ajaran ini memperkenankan menyembah kepada kaisar dengan tetap beribadah kepada Allah. Mereka menyarankan, jika engkau tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Tidak ada salahnya berteman dengan kaisar, dan apa bahayanya menaruh sejumput kemenyan di atas mezbah dan menyatakan kesetiaan pada kaisar. Jemaat Pergamus mulai berkompromi dengan dosa. 2. Sikap jemaat yang berpegang pada nama Yesus. Ujian yang dihadapi jemaat Pergamus ini mengharuskan mereka untuk mengambil sikap. Dalam ayat 13 dijelaskan bahwa engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu. Di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, mereka tetap mempertahankan iman, bahkan memelihara iman dan terus berpegang teguh kepada nama Tuhan. Mereka memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kaisar atau gubernur Romawi dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Tetapi ternyata tidak semua jemaat berpegang kepada nama Yesus. Ayat 14 menjelaskan, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Dan di ayat 15, ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi, ada di antara pemimpin jemaat dan jemaat itu sendiri yang hidup dalam penyembahan berhala, makan makanan berhala, bahkan melakukan persinahan sebagai bagian dari ritual agama kafir. Mereka berkompromi hanya untuk menghindarkan diri dari penderitaan atau untuk mencapai kesuksesan, yaitu kedudukan dalam pemerintahan. 3. Akibat berpegang pada nama Yesus. Tuhan memberikan solusi bagi mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu, bertobatlah. Ayat 16. Bagi jemaat yang tetap berpegang pada nama Yesus dan mau bertobat, maka berkat yang Tuhan siapkan adalah: pertama, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi.
Mana merupakan makanan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel di padang gurun saat mereka keluar dari Mesir. Artinya, jemaat Pergamus tidak perlu memakan persembahan berhala karena Allah sanggup mencukupi kebutuhan mereka. Inilah jaminan Allah untuk hidup mereka tiap hari. Kedua, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Pada masa itu, sebuah batu putih digunakan sebagai sebuah tiket untuk izin masuk pada suatu pesta. Jemaat yang tetap berpegang pada nama Yesus dinyatakan benar melalui iman kepada Yesus Kristus akan ikut dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Pasal 19 ayat 6 sampai 7. Sebaliknya, mereka yang tidak mau bertobat, firman Tuhan, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Artinya, mereka mungkin akan bebas dari pedang kaisar, tetapi mereka akan berhadapan dengan pedang Tuhan. Sahabat Iktus, sebagai orang percaya ada banyak pilihan di sekitar kita untuk membawa kita ke dalam perzinahan rohani, yaitu hidup berkompromi dengan dosa dan melawan Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau terus berpegang pada nama Yesus atau tidak? Pertobatan yang sejati dan komitmen untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan melalui perenungan firman-Nya akan membawa kita terus berpegang kepada nama Yesus. Saat iblis tidak mampu menghancurkan suatu jemaat dengan menjadi singa yang mengaum, ia akan menyerang seperti ular yang penuh tipu muslihat, sebagai contoh melalui ajaran Bileam dan Nikolaus. Oleh karena itu, saya harus berhati-hati terhadap setiap pengajaran yang saya dengar, agar saya dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Saya harus suka akan firman dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Saat saya berpegang pada nama Yesus, maka Ia akan menjamin hidup saya, bukan hanya masa sekarang, tapi sampai kepada kehidupan kekal. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ujian iman seperti apa yang saya hadapi saat ini? Bagaimana sikap saya seharusnya menghadapi ujian itu? Apa janji Tuhan bagi saya jika saya tetap berpegang pada nama Yesus? Tuhan Yesus, perzinahan rohani adalah kekejian di matamu. Karena itu engkau murka terhadap orang yang melakukannya. Ajar saya untuk taat melakukan perintah-Mu, sehingga saya menerima janji kemenangan dan berkat-berkat rohani yang engkau telah sediakan untuk saya. Ketika saya tidak kompromi dengan dosa, bahkan ketika orang memberikan tawaran yang menggiurkan dan saya tetap berpegang pada nama-Mu, maka engkau menjadi jaminan hidup dan mati saya. Saya mau memberitakan nama-Mu, sehingga dunia mengenal dan menyembah-Mu. Amin. Hidupku terjamin di tangan-Mu saat aku berpegang teguh pada nama-Mu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang